good morning leaders. Hari ini hari marketing, saya ingin sharingkan satu kalimat yang saya berkali-kali sharing ke klien saya, yaitu ketika Anda mengedukasi market, jangan edukasikan market apa yang mereka butuhkan. Edukasikan ke market apa yang mereka belum tahu itu mungkin, tapi begitu dia tahu itu mungkin, mereka excited dan mereka mau belajar tentang bisnis dan produk jasa Anda. So ini adalah satu yang tren yang paling kuat sekali ya di dalam kondisi market seperti ini. Mereka sedang haus tentang sesuatu yang baru. Bukan cuma baru dari sisi teknologi, tapi baru dari sisi yang memungkinkan sesuatu yang dulu belum mungkin. Nah, contohnya apa, Coach? Banyak sekali. Yang paling keren sekarang adalah yang platform berbasis platform teknologi, seperti contoh Ruang Guru, ya, di mana Anda bisa les tanpa harus keluar rumah, tanpa harus memanggil guru les, tapi Anda bisa menggunakan platform digital. Something yang nggak akan mungkin orang paham, dan bahkan saya dulu ketika saya sekolah nggak akan itu ada, karena memang platformnya belum ada, teknologinya nggak ada. Semakin tinggi teknologinya, semakin orang akan mengharapkan sesuatu yang breakthrough, sesuatu yang bisa membantu mereka lebih daripada sebelumnya. Karena market tidak tahu apa yang mungkin. Yang tahu ya kita-kita ini sebagai provider jasa, sebagai provider produk yang paham, karena kita yang menggeluti, kita yang invest waktu, tenaga, uang untuk melakukan riset dan melakukan pembelajaran terus-menerus. So, contoh lain apa? Misalkan contoh Anda menggunakan sebuah statement seperti ini. Bisakah Anda investor menjadi investor dengan uang cuma 1 juta? Ini juga salah satu statement yang saya baca di beberapa artikel dan menarik sekali, kan banyak orang yang like, banyak orang yang membaca artikel itu di sosial media ya. Jadi kalau Anda melihat ini, trennya adalah Anda mesti, kami semua, Anda termasuk sebagai provider jasa dan produk, kita mesti melakukan sebuah statement di mana orang belum tahu bahwa itu mungkin, tapi karena statement itu mereka mulai berpikir bahwa itu mungkin dan mereka mau mencoba belajar sesuatu yang baru untuk kepentingan mereka. Ya, saya harap ini masuk akal ya. Nah, dan masih banyak lagi contoh-contohnya, misalkan menjual rumah tanpa keluar rumah, misalnya gitu ya. Ketika Anda menjual properti tanpa harus menghubungi perantara, tanpa Anda harus menjajakan sendiri keluar rumah, ini sebuah statement yang membuat orang akan pengen tahu dan curious tentang apa yang kita lakukan. Anda bisa temukan contohnya bermacam-macam ya. Makanan misalkan ya, apakah wagyu itu makanan mahal? Bisakah Anda menggunakan wagyu untuk jadikan bakso misalkan ya? Anda pasti tahu saya ada beberapa bakso merek yang menggunakan daging wagyu. Itu sesuatu yang membuat orang paham. Nah, bagaimana Coach membedakan antara ini sekedar jargon atau ini benar-benar sebuah solusi untuk marketing? Karena beberapa jargon seperti ini juga saya lihat ujungnya hoax ya, artinya ketika saya pelajarin ternyata ujungnya nggak terlalu bagus karena mereka cuma membuat statement yang eye catching, yang sangat menjual, tapi ketika mereka dalam proses mendeliver value-nya ternyata nggak terlalu keren-keren amat, biasa aja. So bagaimana caranya kita supaya nggak kejebak ke dalam proses seperti itu? Ada beberapa hal. Pertama adalah bisnis kita harus ada yang namanya knowledge, ya, berbasis knowledge. Itu artinya apa? Setiap konsumen itu mengharapkan kita lebih tahu dari mereka, seperti saya katakan tadi, dan pengetahuan kita itu ditujukan dalam hal sesuatu yang mereka belum tahu itu mungkin. Jadi harus knowledge base, harus ada risetnya, harus ada pendalamannya, harus ada mengatakan ini loh buktinya, ini loh ilmu yang baru yang saya pakai di bisnis kami, ini loh teknologi baru yang kita pakai di bisnis kami, harus ada buktinya. Itu yang pertama, harus ada knowledge base. Jadi bukan cuma sekedar ngomong doang ya, harus ada knowledge, dasar, riset, buku ilmiahnya sebisa mungkin ya. Yang pertama. Yang kedua adalah Anda mesti mengedukasikan mereka dalam yang namanya potensial problem. Supaya nggak ribet, saya ambil contoh aja. Bisnis diet, bisnis orang langsing, itu kan bisnis salah satu yang terbesar di dunia. Dan ketika beberapa tahun lalu muncul istilah namanya keto diet atau ketogenic diet, maka ini merubah platform bisnis diet di seluruh dunia. Kenapa? Karena statementnya adalah diet tanpa olahraga. Intinya begitu ya. Jadi kurus tanpa harus olahraga. Dengan cara apa? Merubah pola makan. Diet itu kan pola makan ya. Dengan mengulangi dan menghilangkan karbohidrat itu. Nah, statement seperti ini membuat orang jadi mikir, oh sekarang mungkin ya menjadi kurus tanpa harus olahraga, bahkan tubuhnya sendiri membuang lemak itu. Nah, itu yang pertama ya, knowledge base ya, ada dokternya, ada ilmiahnya, ada sainsnya, ada bukti bahwa ini sehat dan membunuh, ada bukti dan macam-macam. Kemudian yang kedua adalah para bisnis di keto ini yang menjual suplemen, yang menjual makanannya, menjual bahan makanannya, sekarang lagi benar-benar boom ya bisnis ini, itu kemudian mengedukasi tentang potensial challenge atau problemnya.
Ya, gimana caranya Anda bisa menemukan substitusi nasi misalkan? Bagaimana Anda bisa menemukan substitusi mie sebagai sumber karbohidrat tapi bukan dari mie-nya misalkan? Bagaimana Anda membuat kue tanpa harus menggunakan gula karena gula itu tidak bisa dipakai di keto dan seterusnya. Anda mengedukasikan konsumen Anda dengan potensial solution atau problem yang muncul. Ya, dan yang ketiga tentu adalah mereka meminta Anda untuk mencoba ya setelah Anda membuktikan bahwa knowledge base-nya itu bagus, benar, ilmiah, masuk akal. Kedua adalah mereka mengedukasikan gimana cara mengeksekusinya, menghandle problem-problem yang mungkin muncul ketika Anda mencoba. Dan yang ketiga, tentu mereka untuk meminta kita mencoba untuk menjalani hidup keto. Ini contoh aja ya di keto bisnis. Nah, tiga hal ini tadi ya, knowledge base, kemudian edukasi mereka solusi yang mereka belum, problem yang akan muncul dan bagaimana memberikan solusinya. Dan yang ketiga adalah trial, give it a shot, give it a try. Tiga hal ini adalah membuktikan bahwa Anda serius memberitahukan kepada prospek apa yang mungkin yang mereka sekarang, yang sebelumnya mereka nggak tahu itu mungkin. Marketing sudah berubah ke arah sana guys. So kalau kita tidak mencoba untuk mengedukasikan market apa yang mereka belum tahu bahwa itu mungkin, maka kita agak sedikit ketinggalan dan mereka merasa kita tidak grow di dalam bisnis. Ingat, konsumen mengharapkan kita yang lebih tahu dari mereka. Konsumen mengharapkan ilmu yang kita punya itu memecahkan masalah mereka. Apa gunanya produsen tambah lama tambah pinter, tambah canggih, tambah hebat, udah bertahun-tahun pengalaman, tapi tahunya cuma itu aja dan tidak ada pengembangan ilmu yang menjadi solusi baru buat mereka. Semoga ini manfaat, semoga kita semua jadi provider yang semakin canggih, semakin hebat, semakin pinter untuk memecahkan masalah konsumen. See you tomorrow, bye-bye.